Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita mau ngebahas soal bagaimana sih bikin infografis di After Effects, dan saya mencoba untuk sharing aja secara cepat, singkat, ya walaupun ini ada beberapa cara yang kurang benar, tapi paling tidak prosesnya akan sama ya secara dasar. Kita ambil contoh, ini ada salah satu poster dari Badan Pusat Statistik, judulnya Profil Kemiskinan di Indonesia. Nah kalau kita lihat poster ini ada 3 bagian tuh, judul, kemudian yang ada grafik yang tengah, kemudian ada yang bawah. Nah, kita ambillah sebagai salah satu storyboard dari poster ini. Pertama, pasti kita akan bikin profil kemiskinannya dulu sebagai judul. Judulnya adalah Profil Kemiskinan Indonesia September 2024. Kita bikin voiceover-nya seperti misalkan, halo semuanya, mari kita simak profil kemiskinan di Indonesia pada September 2024. Nah, teman-teman bisa mensiasati dengan banyak sekali tambahan deskripsi, misalkan sound, effect, dan lain-lain. Nah, berarti kalau kita udah punya guide-nya dari judulnya atau storyboard di scene satunya, kita langsung bisa membuat dummy-nya, aset motion grafisnya kira-kira tampilannya akan seperti apa. Nah, karena kita ini cuma mendapatkan data yang ada, maka begitu pun juga dengan scene yang berikutnya. Kita ambil salah satu contoh yang kedua juga, jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Pulau September 2024. Kita ambil sama aja, saya ambil beberapa aset grafisnya dari Freepik dan kurang lebih sama ya, kita bentuk hal yang sama, cuman kita gerakan saja. Nah, voice over-nya kita bisa langsung cek nih, langsung tulis kira-kira kita kan nulis apa ya, diceritakan apa ya secara voice over ya. Misalkan bisa kita lihat bla 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 perkotaan pedesaan di suatu kepulauan Indonesia, terus kemudian wilayah pedesaan menempati urutan dan bla 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 bla. Kita cek, berarti aset grafis yang perlu kita siapkan adalah semua aset grafis, dan ini saya bikinnya di Photoshop. Kita perlu aset grafis di bagian belakang, di bagian sampul ya. Kita buat semuanya secara PNG. Nah, semua PNG-in lah ya, kita semua PNG-in, kemudian kita simpan di salah satu folder kita ya. Kalian bisa simpan di mana aja dan namakan aja scene 1 atau apapun itu yang membuat kalian ingat filenya dari mana gitu aja. Dan ini saya cepetin aja, dan kemudian saya coba cek lagi di beberapa folder, kita matikan lagi hal-hal yang nggak penting buat betul-betul pure di ukuran PNG seukuran layar itu. Dan jangan lupa ya, ukurannya adalah 1920 x 1080 untuk teman-teman kalau mau bikinnya ukuran segitu ya, berarti ilustrasi atau storyboardnya kira-kira ukuran segitu. Jadi kita ngerendernya juga ngebangun di layer yang nanti akan enak gitu ya. Dan ini saya percepat aja ya teman-teman ya, semua aset grafis baik itu dari judul maupun yang scene 2 tadi yang grafik itu semuanya kita PNG-in. Jadi saya akan percepat di sini videonya ya. Kita sekarang sudah semuanya ya, sudah semua kita PNG-in, dan jangan lupa file seukuran yang tadi kita bikin desainnya adalah di 1920 x 1080. Jadi itu yang akan kita jadikan ukuran mockupnya nanti pada saat kita transfer di After Effects. Nah, sekarang kita udah dimasuk di After Effects. Jangan lupa kita ukurannya juga sama seperti storyboard yang kita bikin dari 1920 x 1080. Jangan lupa di situ kalian boleh bebas mau 10 detik, mau 15 detik, tergantung kebutuhan aja gitu ya. Dan jangan lupa juga frame per second-nya adalah 30 frame per second atau 29 sekian. Kalau sudah kita tinggal masukkan satu persatu ya filenya. Kita mulai dari bangunan rumah atau background tanah dengan beberapa penduduk miskin, ilustrasinya kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah masuk, saya drag and drop aja karena filenya PNG dan sesuai ukuran, jadi dia langsung
langsung menyesuaikan aja, jadi kita nggak perlu mikir lagi. Pokoknya posisi tetapnya adalah di situ gitu. Nah ini saya urutkan, posisi ke rumahnya adalah di bagian belakang. Lalu kita bisa masukkan lagi aset yang lain. Kita masukkan judul ya, kita bisa masukkan judul di sini dan letakkan di bagian kiri atas seperti bagaimana kita melakukan ekspor ke PNG-nya. Kita masukin background, taruh background di belakang-belakang. Kalau ada tanda seperti itu tinggal caps lock aja. Nah sekarang tinggal kita buat pergerakannya nih, dan buat pergerakannya saya pikir teman-teman nanti bisa tanpa ada panduan suara saya ya, teman-teman tinggal ngecek aja. Yang pertama misalkan saya mau bagian rumahnya itu posisi sebelah kanannya kan pasti kita tetap nih positionnya, maka posisi sebelumnya adalah di bagian atas. Jadi saya klik time code-nya, kemudian saya kunci di situ, nanti dia akan turun ke bawah. Nah kita buat sedikit bounce ya, pantulan, jadi kita turun lagi sedikit ya, kemudian kita naikin di bagian tertentu sedikit saja, nanti dia akan jatuh. Nah karena efeknya seperti bounce dan jatuh di tanah, maka pasti kita butuh visual efek sedikit ya, bukan berarti visual efek yang keren banget, enggak, tapi paling tidak bisa memberikan aksen yang cukup bagus ketika misalkan rumah itu jatuh ke bawah. Jadi kita butuh aset debu ya, saya cari dulu debu nih, saya masukin, kemudian saya taruh, dia pasti ada di bagian, bisa teman-teman taruh di bagian depan atau bagian belakang juga nggak apa-apa. Nah di sini mungkin saya agak percepat, nanti teman-teman bisa slow mo aja, dan kita debunya itu pasti akan muncul di bar view-nya itu di area dimana rumahnya itu akan jatuh ke bawah. Nah kira-kira seperti itu. Nah baru kita setting di sini kira-kira bentuk jatuhnya seperti apa gitu. Nah itu jangan lupa teman-teman pikirkan, berarti kita butuh beberapa pergerakan seperti skala, kemudian kita butuh pergerakan seperti posisi, opacity ya, itu dua hal yang penting sih ya. Jadi kita opacity-nya kita hilangkan dulu di terakhir, nanti kan pasti debu akan hilang ya. Terus kemudian kita nyalakan lagi di di scale gitu ya. Scale-nya kita matiin dulu, proporsionalnya, link-nya kita matikan dulu supaya kita bisa leluasa untuk membuat bentuk yang lebih pas aja gitu ya, lebih proporsi, lebih cocok ya untuk pergerakannya. Jadi kita coba susun dulu di sini mana kira-kira ketika rumahnya jatuh debunya tuh tetap kelihatan seperti realistis. Nah itu oke teman-teman, ini ceritanya dia ketika dia jatuh maka debunya pasti akan melebar keluar. Terus nah ini debunya pasti naik terus, tapi dia harusnya melebar keluar ya. Nah ini kita atur lagi scale-nya, posisinya kita paskan lagi, kemudian ini saya mau kecilin tapi kayaknya keliru ya. Ini pasti akan debunya pasti akan menipis ya, terus kemudian melebar ke depan. Berarti ini posisinya lebih cocok debunya itu ada di bagian depan sepertinya. Nah jadi kita atur lagi secara perlahan-lahan. Nah teman-teman sebetulnya ini bukan sayanya membuat teman-teman bingung ya, tapi saya mencoba cari bentuk ya. Nah di sini kita bisa lihat, nah ini udah mulai kelihatan ya. Jadi kalau misalkan dia jatuh berarti kan dia harusnya melebar. Jadi saya keliru di sini, maka saya perbaiki scale-nya, dia melebar, jadi posisinya melebar. Oke, saya buat posisinya dulu, kemudian melebar. Sebenarnya ada saya perlu perbaikan sedikit ya. Di sini sepertinya, nah di sini posisinya udah lebih pas, berarti opacity-nya saya kecilin, saya nyalakan opacity, scale, dan position. Oke, nah teman-teman nanti bisa langsung melihat aja ya. Saya cepatkan sedikit supaya video kita tidak terlalu panjang. Nah di sini kita udah punya bentuk ya, kayaknya udah cukup menarik. Jadi kita coba beralih ke elemen berikutnya. Nah saya pikir teman-teman sudah punya bayangan di sini bahwa setiap enaknya di PNG sesuai dengan ukuran itu teman-teman tinggal menyesuaikan aja gitu. Nah seperti ini, jadi debunya memang hanya dilihat
sesuai dengan view yang tersedia aja, sesuai rencana teman-teman lah. Oke, saya coba setting secara perlahan saja, dan saya bisa tambahin debu di area tertentu. Dan ini saya membuat efek untuk judul ya, judulnya saya pikir dengan skala aja. Jadi ini skalanya di skalanya di detik setelah kemunculan rumah, kemudian skalanya kita nolin ya. Oke, jadi nanti kemunculannya adalah seperti ini. Oke, nah sepertinya agak terlalu lambat, kita dekati supaya cepat. Oke, ini jauh lebih asik ya. Oke, nah sekarang kita bisa beralih ke tambahan. Kayaknya kita perlu debu nih ya di bagian tengah jalan supaya jauh lebih ada dramatisasi visual, kayaknya gitulah kira-kira. Kita perlu debu di bagian depan ya, jadi dia akan bergerak dari kanan dan ke kiri. Jadi saya coba panjangkan area debunya ya. Ini saya coba atur dulu, saya opacity-nya juga saya turunkan aja sedikit ya. Terus posisinya nanti ada di sebelah kanan ya, dia akan ada di pergerakan di sebelah kanan. Nah oke, sampai mentok. Kemudian saya lanjutkan nanti di bergerak ke sebelah kiri, jadi dari sebelah kanan terus ke sebelah kiri gitu. Oke, nah kita aktifkan dulu ya, terus keyframe-nya kita aktifkan dulu. Oke, dari sebelah kiri terus kemudian ke kanan, kita geser debunya ke kanan ya, seperti zaman koboi ya. Kalau kadang-kadang kan rumah kumuh banyak sekali visual-visual yang menarik yang bisa kita munculkan, misalkan seperti bangunan yang kumuh, kemudian ada banyak debu, kira-kira itu representatif seperti itulah yang muncul di otak kita gitu ya, walaupun tidak semuanya demikian gitu ya. Oke, nah debunya masih terlalu cepat ya gitu, jadi kita perlambat sedikit. Nah bisa, maka ya sudah, ini sudah jadi dan kita bisa render langsung scene 1 ya. Nah kita bisa, sepertinya sudah cukup oke, dan kayaknya kita bisa langsung render. Dan kita lanjut di scene 2 ya teman-teman ya. Nah di scene 2 kita masukin background, masukin peta, masukin keseluruhannya ya. Saya percepat di bagian ini ya teman-teman. Oke, nah setelah kita masukin semua elemennya, kita gerakin nih pelan-pelan ya. Kita coba mulai pergerakannya dari peta dulu. Peta cukup kita main scale aja, scale 0 ke 100 ya, dari 0 ke 100. Nah ini kita sudah buat seperti itu. Nah kemudian kita coba, pasti cepat lambatnya kira-kira cukup nggak. Kalau memang cukup ya sudah, itu bisa mewakili. Kemudian kita lanjut ke karakter sebenarnya kemunculan juga nggak perlu aneh-aneh, kita main opacity aja dari 0% ke 100% nanti. Nah itu sudah 0%, setelah peta kemudian dia nanti pasti akan lebih muncul duluan adalah karakter. Nanti karakternya muncul 100%, jadi tidak perlu efek yang cukup banyak, tapi sebenarnya teman-teman bisa bereksplorasi ya, itu silahkan ke teman-teman aja. Oke, dirasa cukup, kita lanjut ke berikutnya yaitu caption. Nah, di caption ini kita juga mainnya sebetulnya setelah munculnya karakter, kita baru main perkotaan, perdesaan itu kita masukin. Seperti biasa mainnya di scale aja, atau main position juga boleh. Nah kita main position dulu, kira-kira posisinya adalah kemunculan aslinya di sini, berarti kita posisinya dari bawah terus kemudian muncul ke atas. Nah kira-kira seperti itu.
kemudian kita buat bonus lagi sedikit, tapi bonusnya tidak perlu mantul ya. Jadi kita ambil di angka yang sesuai dengan PNG pertamanya. Jadi kira-kira jatuhnya adalah seperti ini. Nah, cukup seperti itu. Oke, walaupun agak kurang, tapi paling tidak ini bisa teman-teman lakukan penambahannya secara mandiri aja. Oke, dirasa udah cukup asik ya. Jangan lupa kita mulai memperhatikan bagian lain juga gitu ya. Kita cekin satu-satu. Kita mulai masukin bar Indonesia. Nanti kita masukin dulu. Kemudian ada grafik Indonesia dan perkotaan dan pedesaan. Nanti kita taruh di bagian bawahnya supaya dia tertutup ya, karena tadi saya lupa, tidak terlalu rata, tidak terlalu rapi, tapi tidak bisa memberikan bayangan. Jadi setelah muncul ini kita bisa langsung copy pergerakannya kurang lebih sama ya. Kita main munculnya Indonesia itu pakai scale aja dari 0 ke 100%. Nah, ketika teman-teman melihat bahwa posisi pergerakannya kurang pas, teman-teman bisa menyesuaikan dulu ya. Kita pakai encore-nya dulu, arahkan encore-nya di bar chart-nya Indonesia caption tadi, kita taruh titik di tengahnya ke titik shape tengahnya Indonesia. Jadi kalau scale-nya jadi dikuncinya akan di tengah-tengah dia. Oke, kita main scale-nya dari 0 ya. Terus kemudian kita geser ke kanan. Kemunculannya pasti akan dari kecil ke besar. Nah, dirasa cukup representatif, kita skip dulu, kita lanjut lagi ke grafik. Nah, di grafik jangan lupa juga sama, karena kita pengen dikunci di bagian bawah, jadi kemunculannya adalah dari bawah ke atas, maka kita tekan di bagian bawahnya sebagaimana di video sebelumnya ya. Kita main di scale, tapi scale-nya itu kita matikan dulu proporsionalnya. Nah, kalau kita matikan proporsionalnya, dia tidak akan seperti scale membesar seperti ini gitu. Jadi nanti kita akan matikan proporsionalnya. Nah, ini kita encore-nya kita pindahin dulu ya, kemudian proporsional kita matikan. Saya coba ambil dulu view-nya, proporsionalnya kita pindahin, jadi dia akan melakukan pergerakan dari bawah ke atas. Oke, dari 0 kemudian scale-nya adalah ke posisi 100%. Kira-kira kemunculannya seperti itu. Kita buat yang lebih pas saja. Nah, begitupun dengan nanti dengan bar chart yang lain, teman-teman bisa coba sendiri ya, sebagaimana di video sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya pikir ini sudah cukup representatif, pergerakannya juga cukup umum ya, itu yang bisa kita lakukan. Lalu sekarang kita bisa menambahkan teks ya. Nah, kita bisa menambahkan teksnya itu mengikuti data sumber yang sudah tersedia, jangan sampai salah gitu ya. Ini saya copy paste aja, saya coba cek, di situ ada data persentasenya, saya copy dulu ya. Saya copy, saya pindahkan ke After Effects lagi tadi, dan kita akan membuat teks ya. Nah, di sini kita akan membuat teks ya. Saya ambil new text gitu ya, kemudian nanti saya cantumkan di situ. Oke teman-teman, sebentar, setelah udah punya teks, nah sekarang kita tinggal sesuaiin view bar kemunculannya di mana. Jadi setelah bar itu naik, ya grafiknya naik, nanti kita tinggal ngasih efek dan preset. Nah, efek dan preset itu teman-teman bisa cari decoder fade in. Nah, di decoder fade in animation preset ada di teks, kemudian ada di decoder fade in, cari aja, lalu kemudian drag and drop aja ya. Ini saya drag and drop di bagian teks. Nah, nanti kemunculannya seperti komputer ya, komputer mendeteksi angka, itu kira-kira presentasi kemunculan seperti itu. Dan karena kurang cepat, terlalu lambat, jadi saya mau setting lagi, ada di teks, kemudian ada di animatornya ya, kemudian kita perpendek jarak animasinya
sudah. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, kalau sudah cukup kira-kira pergerakannya seperti itu, berarti kita bar view-nya kita panjangkan lagi ke belakang karena kan dia akan kelihatan terus ya. Oke, kalau sudah kita tinggal copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V gitu ya, dan muncul lagi yang kedua. Kita tinggal geser aja, tapi terlebih dahulu kita copy paste dulu data yang tersedia ya. Kita cek dulu, kita geser dulu, kita pindahin supaya kita copy paste-nya tidak salah. Nah, oke, kita paste, sudah, pasti efeknya akan sama. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tinggal masukkan beberapa objek yang lain ya. Saya pikir ini cukup menarik, jadi saya kayaknya bisa langsung mempercepat sebenarnya. Nah, kita masukin grafik yang sama sebagaimana Indonesia, kemudian ada Sumatera, Jawa ya, dan beberapa poin yang lain. Kalau sudah, nanti teman-teman tinggal mengikuti copy paste dari efek yang tersedia aja gitu. Saya kasih contoh di bagian Jawa ya, misalkan di Jawa saya coba mengambil bagian efeknya gitu ya. Saya coba lengkapi dulu grafik caption yang di Sumatera, kemudian juga grafik barnya di Sumatera juga kita masukin gitu ya. Efek-efeknya tinggal teman-teman tinggal copy paste aja, tinggal penyesuaian aja. Nah, ini sudah ada, berarti kita tinggal masukin angkanya kan. Nah, kita tampilin dulu yang 4 peta pulau-pulau, data-data di kepulauan lain juga kita masukkan. Nah, setelah ini sudah kelihatan jelas, kita sebetulnya tinggal copy paste aja efek yang muncul dari Jawa. Kita bisa cek ya. Nah, kita bisa copy paste dulu yang 13%, 11% itu juga sama, kita copy paste, kita pindahin ya, kemudian kita geser. Nah, teman-teman, kita posisinya sama, tinggal nanti teman-teman main di mana yang lebih dulu muncul aja. Ini saya percepat ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa langsung setelah ini sudah selesai render, habis itu kita tinggal editing. Oke, setelah kita selesai render, teman-teman tuh sebetulnya tinggal pilih aplikasi editing video aja, Premiere atau CapCut juga boleh. Jangan lupa ada file video, scene 1, scene 2, kalian tinggal gabungin, tinggal speednya kalian mainin cepat atau lambat, kalian kasih transisi, kalian kasih musik, ya, kalian play aja kira-kira kayak gini. Yang coba saya bikin secepat ini. Halo semuanya, sekitar 1 mari jam. kita simak Jadi profil kemudian kemiskinan di ini Indonesia tinggal pada prosesnya juga ada yang beberapa kurang baik, tapi paling tidak basicnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa lihat, dan saya yakin teman-teman akan jauh lebih baik daripada video ini. Terima kasih. Halo semuanya, mari kita simak profil kemiskinan di Indonesia pada September tahun 2024. Bisa kita lihat bahwa presentase penduduk miskin, wilayah pedesaan menempati urutan presentase kemiskinan tertinggi yang ada di Indonesia sebesar 11,34% dan wilayah perkotaan menempati urutan kedua presentase penduduk miskin sebesar 6,66%.